Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan satu materi dari mata kuliah Teori Dasar Arsitektur dengan judul Konservasi Arsitektur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri berdasarkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nurul Asisa dengan NIM 210211502033. Dengan saya Muhammad Akbar dengan NIM 2102115002057. Dan saya Nurul Asmi Maga dengan NIM 210211502043. Dengan saya Fahmi dengan NIM 210211502015. Dengan saya Astuti dengan NIM 210211502038. Baik, dalam video ini kami akan membahas beberapa poin tentang konservasi arsitektur yang terdiri atas pengertian konservasi arsitektur, jenis konservasi, dan contoh studi kasus. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian konservasi arsitektur. Pembahasan pertama ini akan dibawakan oleh Muhammad Akbar. Kepada Muhammad Akbar dipersilahkan. Nah, pada materi pertama, pengertian konservasi arsitektur. Konservasi dalam arsitektur adalah proses mempertahankan bangunan dan elemen arsitektur dan warisan sambil berusaha untuk memperluas dan memperpanjang keberadaannya, atau untuk menjaga mereka sebagai monumen warisan yang dibangun umat manusia yang berasal dari masa lalu. Dengan munculnya gagasan pelestarian bangunan bersejarah dan warisan pada abad ke-18 dan 19, para arsitek umumnya mengadopsi pendekatan restorasi sebagai mekanisme untuk pemeliharaan dan pelestarian bangunan tersebut. Tujuan konservasi ini adalah untuk mempertahankan suatu bangunan agar tidak roboh dan dapat digunakan kembali. Proses konservasi berkembang dan berubah dari sekelompok proses interaktif, refleksif yang berfokus pada menghindari perubahan dalam struktur sejarah, menjadi proses fleksibel yang dapat disesuaikan dengan berkontribusi dalam membentuk masyarakat untuk memahami dan mengenal lingkungan historisnya, dan dengan demikian mengontrol dan mengelola proses konservasi, transformasi, dan perubahan dengan cara terbaik yang tersedia. Proses konservasi arsitektur mencakup berbagai kebijakan dan mekanisme yang berbeda yang terutama didasarkan pada tingkat intervensi praktis pada bangunan yang bersangkutan. Oleh karena itu, tingkat intervensi bervariasi satu sama lain, terbentuk pada jumlah perubahan dan transformasi yang perlu diterapkan pada bangunan asli yang seringkali lebih memilih tingkat terendah dari intervensi yang diperlukan untuk meminimalkan tingkat perubahan dan modifikasi. Untuk meminimalkan tingkat perubahan dan modifikasi diterapkan pada bangunan aslinya. Nah, pada materi 2 akan dijelaskan oleh Nurul Asmi Maga. Baik, pada materi kedua yaitu jenis konservasi arsitektur. Yang pertama, konservasi preventif. Konservasi preventif disebut juga konservasi tidak langsung. Ini mencakup semua proses preventif dan proaktif yang mencegah atau menunda kerusakan dan keruntuhan bangunan bersejarah, termasuk juga kegiatan tidak langsung yang secara fisik dan praktis tidak berdampak pada bangunan. Ini juga mencakup dokumentasi, pendaftaran, pemeriksaan, dan survei berkala terhadap bangunan dan
penentuan dampak pencemaran dan kerusakan lain yang dapat mempengaruhi bangunan. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan warisan dan nilai ekonomi bangunan. Baik, materi selanjutnya akan dibaca oleh Astuti. Konservasi kuratif. Konservasi kuratif disebut juga dengan konservasi langsung. Konservasi kuratif merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki, merekonstruksi, dan mereorientasi suatu koleksi dari kerusakan atau pelapukan. Sebelum menentukan tindakan konservasi, sebaiknya seorang konservator melakukan diagnostik terhadap koleksi agar tindakan konservasi yang dilakukan tepat sasaran. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Fahmi. Dari sini saya ambil alih. Materi ketiga ada contoh studi kasus. Berikut gambaran gedung Olve dari dulu sampai sekarang. Gedung Olve. Dengan mengeksplorasi material aslinya, sang arsitek sukses mengembalikan kecantikan gedung cagar budaya yang lama tak berpenghuni ini. Tua-tua keladi. Barangkali inilah istilah yang tepat untuk gedung Olve yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Gedung yang dibangun pada 1921 oleh firma arsitek Schumacher ini kini tampil menawan setelah direvitalisasi pada 2016 lalu. Pada masanya, gedung ini merupakan sebuah kantor perusahaan asuransi Belanda bernama Onderlich Levensverzekering van Eigen Hulp yang disingkat Olve atau dikenal juga dengan sebutan Olve van 1879. Sebelum direvitalisasi, gedung ini adalah gedung tua yang kosong dan tak terawat. Namun setelah dilakukan revitalisasi oleh PT Pembangunan Kota Tua Jakarta atau Jakarta Old Town Revitalisasi Corporation, disingkat dengan JOTRC, gedung Olve pun kembali menarik perhatian para wisatawan dengan penataan interior yang apik. Pemugaran gedung ini dipercayakan pada Boy Birawa, arsitek sekaligus pendiri dari Birawa Arsitek. Kepiawaian Boy dalam mengembalikan kecantikan gedung bersejarah ini terlihat pada tampilan interiornya. Dalam melakukan konservasi dan revitalisasi, bangunan Olve yang ingin diaktualisasikan kembali adalah peran bangunan ini. Selain itu, dinding bata yang terekspos juga menjadi gambaran tentang umur bangunan yang menua secara alami. Sehingga para pengunjung dapat melihat bata-bata asli yang digunakan firma Schumacher saat membangun gedung Olve pada 1921 silam. Tak hanya kecantikan bata-bata antik yang terekspos, interior gedung Olve juga terlihat cantik dengan plafon bernuansa putih. Pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul Aziza. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan tentang deskripsi gedung Olve. Sentuhan warna putih membuat wajah bangunan tampak segar dan baru sehingga mampu mengundang perhatian siapapun yang melintas di depan gedung ini. Boy pun mengembalikan jendela-jendela besar yang telah rapuh dimakan usia. Jendela dengan kusen berwarna putih ini menjadi sumber masuknya cahaya ke dalam gedung. Alhasil, Olve van 1879 yang dulu tak punya gaya, sekarang tampil eksis menjadi tempat yang kekinian sebagai tempat acara pameran atau seminar, serta dilengkapi dengan kafe. Proyek ini pun berhasil meraih penghargaan Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta 2017 dalam kategori bangunan konservasi.
Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.